Udah kesini. Udah beres itu ya. Tinggal masuk-masukin.
كلمح البصر إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوزارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكماما وجعل لكم شرابيب تقيكم البرص ربيك تقيكم بأسكم كذلك نتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا فلا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta. Bapak Ibu jamaah rahmatullah. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka kita melaksanakan kajian berjihad rutin yang insya Allah ini perdana setelah Ramadan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapat barokah Allah sehingga sampai di Masjid Al-Islam ini, dan tentu kita berharap semua mendapat rahmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Alhamdulillah Pak Ustaz Dede sudah hadir. Pak Ustaz, di perdana ini ada request sebagaimana itu. Jadi pertama mungkin kita setelah ditinggalkan oleh Ramadan ini euforia orang silaturahmi. Jadi kami ingin kerjasama lebih maknanya gimana ini sebenarnya tentang silaturahmi itu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita seharusnya pasca Ramadan ini untuk lebih ini lagi, sehingga mudah-mudahan dengan waktu mungkin supaya ini, karena juga ibu-ibu itu ada menyiapkan beberapa, jadi paling mungkin kalau Ustaz kurang lebih 30 menit lah untuk menyampaikan itu. Semoga pada biasa di bentar dia di dekat kami. Jadi begitu Bapak Ibu, kita ikuti kajian pria ini, kita akan melihat makna dari silaturahim yang kadang-kadang kita juga terbawa ini, tapi sebenarnya belum juga paham secara ini. Ya, mari kita ikuti. Kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Pak Ustaz. Alhamdulillah wa syukuralillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Untuk pertemuan perdana ini ada tugas yang berat. Tugas yang berat itu materi untuk 1 jam mesti diringkas jadi setengah jam. Ternyata memang berbicara pendek itu lebih sulit daripada berbicara panjang. Ada lagi yang lebih sulit daripada berbicara pendek, yaitu diam. Jadi diam itu pekerjaan yang sangat melelahkan. Hadirin wa hadirin, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila, saya terjemah bebas saja, apabila janin di alam rahim menginjak usia kehamilan 120 hari. Kalau dalam bahasa hadis itu per 40 hari perkembangan janin itu. 40 jadi alaqah, 40 jadi mudghah gitu. Kalau dalam dunia medis itu per seminggu kan, sekian minggu gitu. Nah, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari itu disebutkan bahwa ketika usia janin menginjak usia 40 hari ketiga atau 120 hari atau di kalangan awam 4 bulan, Allah menetapkan beberapa perkara. Pertama, Allah menetapkan umurnya. Yang kedua, Allah menetapkan rizkinya. Yang ketiga, Allah menetapkan surga dan nerakanya. Lalu Allah meniupkan ruh. Nah, oleh karenanya nanti para ahli menyebutkan bahwa kehidupan janin dalam rahim itu ada 2 fase kehidupan. Ada yang disebut dengan fase kehidupan nabati dan ada fase kehidupan hewani. Fase kehidupan nabati itu sejak terjadi pembuahan, sejak sel telur dibuahi oleh sperma itu sudah hidup. Cirinya ada kehidupan, tumbuh, berkembang, bertambah besar. Dan ciri makhluk hidup dengan benda mati itu, kalau makhluk hidup itu tumbuh, berkembang, bertambah besar, bertambah banyak. Kalau benda mati itu tidak. Batu masih bergerak, batu itu terus bertambah gitu ya. Nah, fase kehidupan nabati ini sejak terjadi pembuahan sampai usia 120 hari. Sementara
setelah 120 hari itu memasuki fase kehidupan hewani. Nah, kenapa disebut dengan fase kehidupan nabati sejak terjadi pembuahan sampai usia 120 hari? Karena janin itu hidup tetapi tanpa ruh, cahaya rohani. Ya seperti pohon saja kan, pohon hidup kan, nah orang pernah dengar gitu, tapi hidup tanpa ruh, maka muncul istilah kehidupan nabati. Nah sementara setelah 120 hari itu sudah ada ruh, maka disebut dengan fase kehidupan rohani. Nah oleh karenanya, jadi pertanyaannya ya, kalau usia 3 bulan sudah hidup belum bayinya? Belum. Hidup. Ya. Jadi kalau sebelum hidup, kalau baru sebulan, seminggu juga hidup. Cuma hidupnya tanpa ruh, tapi hidup kan? Hidup. Nah, bolehkah menggugurkan kandungan usianya baru 2 bulan? Tidak, karena sudah hidup. Itu ya, karena dulu itu ada pendapat bahwa menggugurkan kandungan itu kalau sebelum 120 hari nggak boleh, karena belum hidup. Kata siapa? Secara ilmiah itu sudah hidup. Sejak hari pertama terjadi pembuahan itu memang sudah hidup. Bahkan ya, mohon maaf, sperma itu hidup. Nah itu nanti yang dimaksud oleh ayat Allah menciptakan yang hidup dari yang mati, dan Allah juga menciptakan yang mati dari yang hidup. Kira-kira apa contohnya? Allah menciptakan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Lalu contohnya bagaimana contohnya? Allah menciptakan yang hidup dari yang mati. Nurau bila hayam bila nurau. Allah menciptakan yang hidup dari yang mati. Hayam bila nurau. Bagaimana gitu? Cobian kalau mengurusan goreng ayam dua goreng bagaimana? Nah, kemudian hadis ini ya menunjukkan bahwa setelah 120 hari atau 4 bulan, maka janin itu sudah menjadi, kalau bahasa Al-Quran, khalqan akhar, makhluk lain, sudah menjadi manusia sempurna. Kenapa? Karena ciri manusia sempurna sudah ada, ditentukan rezekinya, umurnya, ya surga dan nerakanya, dan ditiupkan ruh. Nah makanya hadis inilah yang menjadi landasan sehingga Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa kalau ada bayi meninggal dunia di dalam kandungan, artinya belum lahir sudah meninggal dunia, itu baru diurus, dipuasa kalau bayi itu sudah berusia 120 hari karena sudah jadi manusia. Kalau di bawah 120 hari tidak dipuasa, kubur dari mukul, kedibahkan dari sholatan ya. Termasuk juga nanti ini yang menjadi dasar, kalau bayi yang ada dalam kandungan ya, usum Idul Fitri Jakarta di Jakarta Jakarta usia berapa? 120 hari. Benar saudara sih? Salaman di Jakarta tiga hari. Hiji 2 karena ya tahu karena istri saya waktu hamil ke-5 itu saya ngajak cuma 1, ternyata di sini kemana-mana. Maka saya sudah mengajarkan ke ibu hamil proses dari USG harus di Jakarta hiji, ternyata di sini 2 gitu ya. Tapi memang usah beda kehamilan istri saya yang ke-5 itu, jadi anak saya pulang dari 5 kali kehamilan, karena yang ke-5 kena kembar, sekarang 1 sanawiyah ya. Jadi anak pertama ketika lahir
beratnya 3,1, yang kedua 3 kilo. Karena kemarin teh kena penghenti, kena yang tidak itu arwahnya. Kemarin teh kena kilo-kiloan. Nah, jadi ditentukan umurnya, ditentukan rezekinya, ditentukan surga dan nerakanya, lalu ditiupkan. Kita ambil satu poin saja ya, ditentukan umurnya. Jadi ketika kita berusia 120 hari di alam rahim, umur kita sudah ditentukan oleh Allah, walaupun itu sifatnya gaib. Ya, bukan gitunya, tapi karena begitu karena usia Nabi misalkan ya yang menjadi patokan 63. Banyak kisman tentang jelas 62. Berarti banyak kisman usah tahu dari ada 60 Nah, jadi umur itu sudah dipatok oleh Allah. Apa yang disabdakan oleh Nabi ini sejalan dengan surat Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, likulli ummatin ajalun. Jadi setiap manusia itu punya limit waktu sampai usia berapa dia mesti meninggal dunia. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajalnya sudah tiba, maka tidak bisa dimundurkan, juga tidak bisa dimajukan walaupun hanya sesaat. Jadi berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran tadi, ini menunjukkan saling menguatkan bahwa umur sudah diatur, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Di kita suka ada ya, sehat, jalan-jalan, ngomong-ngomong, tiba-tiba mau ke acara wakosna. Ya kan begitu. Tidak ada orang yang meninggal dunia kecuali pada waktu yang sudah ditentukan. Dan nanti kapan meninggal dunia, di mana meninggal dunia itu gaib. Walau alam kita tidak tahu. Ada beberapa kasus ya dulu. Ada jemaah umroh yang meninggal dunia pada saat kepulangan dan meninggalnya di Bangkok. Karena pakai pesawat Bangkok ya, pakai pesawat bisnis ya, meninggal di Bangkok 2 jam sebelum mendarat di bandara Suara. Nah, kemudian di karantina gitu ya, semua penumpang di karantina karena khawatir ini jenazah ini punya penyakit menular. Nah, ketika ada tetangganya yang tahu ditanya, ini barangkali ibu tahu bapak ini meninggal karena apa atau sebelumnya punya penyakit menular atau tidak? Tetangganya bilang, bapak ini punya penyakit asma. Ketika akan berangkat umroh, dia sengaja tidak membawa obat asma karena bercita-cita ingin meninggal di Mekah. Ternyata Allah memang sudah mencatat takdirnya, dia mesti meninggal di Bangkok. Ya. Cuma baru ketahuan setelah kejadian. Nah, untung dari dulu pokoknya, ya kan di Buddha itu dibakar, dikremasi, akhirnya dikirim ke Tangerang karena orang Banten gitu ya, dan biaya kargo nanti 50 juta ngaruh ke mayit gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa abimah yang mau di Mekah, abimah yang mau teh kue Jumat ya, tempat meninggal kita. Kemudian hari apa kita meninggal itu bukan jaminan keselamatan di akhirat. Nabi meninggalnya hari Senin, bukan hari Jumat, ya. Tapi surga, beda sore gitu ya. Nabi. Kemudian Abu Jahal meninggal di mana? Di Mekah. Anggawe neraka dan neraka gitu ya. Nah, jadi tempat kita meninggal, waktu kita meninggal itu bukan jaminan. Tapi sekali lagi bahwa berdasarkan ayat dan hadis tadi menunjukkan bahwa umur sudah diatur, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Jangankan 1 jam. Itu kalau di dalam surat Al-Munafiqun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kita
menangguhkan sebentar saja. Pas sodako aku menyesali, aku ingin sodako dan menjadi orang yang soleh. Kaduhung, menolak mah kaduhung. Jadi orang soleh ketika meninggal akan menyesal. Orang durhaka ketika meninggal akan menyesal. Semua orang yang meninggal pasti menyesal. Orang durhaka ketika meninggal dia menyesal. Kenapa tidak menjadi orang yang soleh? Orang yang soleh ketika meninggal juga menyesal. Kenapa tidak lebih soleh? Pasti kan ya siapapun gitu. Nah tapi jadi ada rumah ya terakhir. Apabila sudah jatuh tempo ya sudah. Sok sanaos jalmi soleh. Iya Pak Ustaz, moraknya diperlukan oleh umat. Kalau sudah saatnya diambil oleh Allah, malaikat hijrah juga akan tunduk dan taat. Preman, tukang mabok, meresahkan. Kalau belum saatnya, malaikat tidak mengambil. Ya, karena malaikat itu kan la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu di dalam surat At-Tahrim. Jadi malaikat itu senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Dan malaikat tidak punya rasa. Karunya atau bapak ulama kalau dikene kalau disambut ya tangannya dia mau preman itu berambut itu nggak bisa saya pakai dia oke tidak bisa ya. Nah jadi kalau ada orang misalkan masih ulang tahun panjang umurnya gitu ya kayak aki-aki gitu ya terus 80 tahun di luar tuh orang yang umurnya udah tahu di luar tuh berapa yang umur akhirnya capek gitu nah bahkan nanti umur itu tidak ada kaitan dengan pola makan, tidak ada kaitan dengan pola hidup ya. Sekarang kita mendengar orang bilang ngarokok atau sabatang bakal mengurangi 10 menit umur. Jadi sebatang rokok bisa mengurangi 10 menit umur. Jadi kurang. Saya itu menyolek. Ya. Nah, saya dan bukan ngarokok umur mengurangi. Saya ulang nah, maka umur itu kita tidak berkaitan dengan pola makan. Musuh ngerokok pasti umuran gitu. Bapak Ibu ingat Presiden Kuba Fidel Castro umurnya 90 tahun. 92 tahun. Dia perokok berat. Cerutu apa yang dia bisa. Ayah korok mau padahal karena rokok. Ya, tuh secara nggak rokok, ngomong itu. Asa ayat tameng bisa. Tapi ternyata pada saat kembali pandemi COVID-19 ya, ternyata orang yang relatif kuat itu Pak rokok. Kalau sekarang ya. Kenapa ketika pandemi COVID kemarin kan kita mendapat teror, di teror mental kita itu. Pemberitaan di TV, di radio, di koran, di HP gitu ya. Terus itu dicekok orang teh. Ambulan di meong-meong. Itu kan teror ya. Kalau tukang rokok kan ada baik. Sekarang mentalnya sudah kuat. Ya tahu ya dengan cara rokok ada Ya benar. ada di simsiunan oke ngerong bolong aku baru itu kuat Setuju Pak. bahkan di rumah sakit Muhammadiyah itu justru yang dirawat inap itu nutara rokok lantaran usaha rokok membeli di jalan klinik Bismawat jadi tidak perlu dirawat
ditanyakan rezeki. Siapa yang ingin dipanjangkan umur adalah dia bersilaturahmi kan begitu. Memang umur bisa dipanjangkan. Kan berdasarkan hadis Bukhari Muslim, berdasarkan Al-A'raf 34, kan umur sudah dipatok. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tidak ada kaitan dengan apa dia orang soleh, orang durhaka gitu ya. Kadang-kadang kita suka mendengar, nah yang soleh sok parah banget umur. Kayak jelema orang sok parah panjang umurnya. Tidak ada kaitan dengan masalah kesalehan. Karena orang yang soleh umurnya panjang ada Nabi Adam 1 tahun. Soleh gitu ya. Orang durhaka umur kono ada gitu ya. Nggak baiklah terus dihubungkan memberikan maut kono umur nanti. Jadi tidak ada kaitan dengan masalah soleh atau tidak soleh gitu ya. Nah kemarin ada rahasia orang Cina kenapa panjang umur. Ternyata katanya di anggota badan itu ada 2 titik peredaran darah. Nah itu kalau sering ketemu, darah itu bisa memanjangkan umur. Nah itu ada titik di tangan dan di telapak kaki. Tapi itu panjang umur. Itu bisa. Jadi terus saya mengatakan sampai panjang umur nanti. Ya jadi, dan ini perlu penjelasan gitu ya. Apabila ingin dipanjangkan umur, ingin dibanyakkan rezeki, maka bersilaturahmi. Jadi silaturahmi bisa memanjangkan umur. Seolah-olah seperti bertentangan dengan keterangan tadi. Kita loncat dulu ke hadis lain. Nabi bersabda, apabila manusia mati akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 kan. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, kemudian anak soleh yang mendoakan. Jadi ada 3 amal manusia yang balasannya akan terus mengalir, tidak akan terhenti oleh kematian. Kalau kita sholat dapat pahala, kalau meninggal ya sudah selesai pahala itu kita dapat. Kenapa? Karena kita sudah berhenti sholat. Itu ya kita selalu dapat pahala. Terus maut mana terus bersaru. Tetapi ada 3 amal walaupun kita sudah meninggal dunia balasannya akan terus mengalir. Amal siapa? Amal kita. Umpamanya ya ada orang membangun masjid, apakah sendiri di atas tanahnya sendiri dengan uangnya sendiri atau nanti rereongan patungan gitu ya, orang membawa semen, membawa paku gitu ya. Lalu setelah masjid itu selesai dibangun, pada tolong yang mewakafkannya meninggal dunia. Nah maka setiap kali ada orang yang sholat di masjid itu, ada orang yang boleh meninggi di masjid itu, tentu orang yang sholat dan mencari ilmu akan dapat pahala. Tetapi nanti muwakif, orang yang mewakafkan hartanya dan tanahnya demi terwujudnya sebuah masjid, walaupun dia sudah meninggal juga akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang didapat oleh orang yang sholat. Tetapi tidak mengurangi pahala orang yang sholat. Nah orang yang sholat dapat pahala dari amalnya karena dia sholat. Nah lalu si kaya yang sudah meninggal dunia dapat pahala dari mana? Kan dia sudah mati. Dari amalnya juga. Amal yang mana ketika hidup dia sudah berjasa membangun sebuah masjid sehingga orang merasa nyaman beribadah di tempat tersebut. Nah ini yang disebut dengan sedekah jariyah. Kemudian yang kedua ilmu yang dimanfaatkan. Taruhlah guru ngaji mengajari anak bagaimana cara baca tulis Al-Quran, umpamanya menggunakan metode Iqra gitu ya. Iqra 1, Iqra 2 sampai Iqra 6. Ya kali ya, Iqra sampai ke 6 ya kali. Ya harus tamat Iqra 7. Belum ya. Sebagai dulu ada pejabat ya kunjungan ke pesantren. Nih alhamdulillah ibu, alhamdulillah pejabat sih. Alhamdulillah anak-anak sudah hafal 30 juz. Oh begitu ya, alhamdulillah. Jadi tinggal berapa juz lagi? Sudah 30 juz gitu ya. Jadi tinggal berapa juz lagi? Jadi setidak-tidaknya walaupun kita tidak hafal Quran minimal hafal juzna alias 30. Karena dulu sempat juga ada ustaz tuh kata mau ngahur yang besok.
pelonges gitu ya. Itu ada yang mana tanya Ustaz tentang masalah ini, adakah dalilnya di Quran? Ada. Silakan dilihat di surat Al-Baqarah ayat 287. Terus dilihat, nah itu ayat ini apa Al-Baqarah mana lebih kan 285. Ya begitu ya. 5 ayatnya minimal kita hafal. Nah kemudian anak ini umpamanya cepet proses belajar dari Iqra tamat langsung bulan ke-7 itu langsung baca Quran. Asalnya terbata-bata tapi lama-lama lancar juga. Lalu nasibnya sama, guru Iqra juga meninggal dunia. Ternyata anak di dunia rajin baca Al-Quran. Nabi bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan dapat satu hasanah akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi baca Quran satu huruf 10 pahala ya. Nah, kemarin kan dari Ramadan rajinnya punya. Terus beres Ramadan mah bisa wes mau HP deui. Bangun tidur ya sampai mau tidur ya HP deui. Godaan saya luar biasa. Ya kita juga saya juga lebih banyak buka HP daripada buka mushaf Quran. Betul. Nah, setiap momennya si anak itu baca 10 huruf saja. Berarti si anak itu dapat 100 pahala. Guru Iqra yang sudah meninggal dunia pun akan mendapatkan pahala 100 tanpa mengurangi pahala si anak. Si anak dapat pahala kita mengerti karena dia baca. Lalu guru Iqra kan juga meninggal dunia. Guru Iqra mendapat pahala juga dari amalnya sendiri, bukan dari orang lain. Karena ketika hidup dia sudah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, termasuk juga nanti ada orang tua punya anak punya 2, 3, 5 atau 9 atau 12 gitu ya. Nah, lalu orang tua meninggal dunia, baru anaknya rajin sholat, rajin sahurna, gitu, rajin belajar. Nah, setiap kali anak sholat, setiap kali anak sahur, orang tua itu akan mendapatkan pahala. Tapi sekali lagi bukan pahala si anak berkurang atau habis karena dipindahkan ke orang tuanya, bukan. Karena dalam Islam tidak ada hadiah pahala, tidak ada transfer pahala. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, itu Al-Qur'an menyebutkan. Seseorang tidak akan dapat pahala melainkan dari amalnya sendiri. Di surat Yasin ayat 54 misalkan disebutkan wa tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kalian tidak akan dibalas melainkan dari apa yang telah kalian kerjakan. Nah, lalu kenapa si anak baca Quran, ya, si anak haji, si anak umroh, si anak dapat pahala dari mana? Dari amalnya karena dia Allah dan sa'i. Lalu orang tua dapat pahala juga dari mana? Dari jasa orang tua yang dulu ketika hidup telah mengandung, melahirkan, mendidik, mensolehkan dan mendewasakan. Nah ini disebut dengan anak soleh. Nah jadi kalaupun orang sudah meninggal dunia, tapi tetap pahalanya akan terus mengalir dari yang 3 tadi, ya, dari sedekah jariyah, dari ilmu yang dimanfaatkan dan dari anak soleh. Kaitan dengan masjid, kita sering mendengar kalimat makmur, memakmurkan. Itu satu akar kata dengan umur. Umur sudah berapa? Jadi makmur itu, memakmurkan masjid itu, ya orang seringkali meramaikan. Tapi meramaikan bukan dalam artian asal ramai itu ya. Jadi memakmurkan masjid itu mengisi masjid dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Pengajian, salat berjamaah, thalabul ilmi gitu ya, mendiskusikan masalah kemaslahatan umat. Nah itu yang disebut dengan memakmurkan masjid. Nah bagaimana agar usia kita, kan kita punya jatah usia dan kita punya jatah waktu 24 jam per hari gitu ya. Bagaimana agar jatah usia kita itu menjadi umur? Ya beda, umur dengan usia itu beda. Jadi umur itu kalau usia itu diisi dengan amal-amal soleh, itu umur. Makanya kalau orang kafir itu dalam bahasa Quran disebut mereka itu mati, sudah mati mereka itu.
walaupun berjalan, walaupun hidup gitu ya, walaupun berusia tapi tidak berumur. Kenapa? Karena usianya tidak membuahkan pahala. Ada seorang kakek-kakek, mungkin umurnya sekitar 80 tahun. Lalu ditanya, kakek berapa tahun umur? Kata si kakek, umur kakek itu kira-kira baru 3 tahun. Jadi umur dalam 80 tapi ngabungnya 3 tahun. Nyambung 17 marah kalahnya. Ini sudah umur 17 jalannya. Ini mah 80 tapi ngabungnya 3 tahun. Dirakuki 3 tahun. Jadi umur aki nu dikasih amal soleh katara 3 tahun. Ya. Nah sekarang begini. Nabi Muhammad SAW itu usianya 63 tahun. Tetapi aliran pahala terus akan mengalir kepada beliau. Sekarang umat Islam itu kan 1,7 miliar. Kita ambil 1 miliar saja untuk sholatnya gitu ya. 700 juta mah para sholat walaupun kan bukan Islam. Kalau 1 miliar orang Islam sholat. Kurangi lagi musolatnya nggak 1,5 miliar misalkan itu. Kita ambil 1 miliar orang sholat. Setiap kali umat Islam yang jumlahnya 1 miliar itu sholat, umpamanya 1 orang pahalanya 1 kali ya. Nah, Nabi Muhammad dapat pahala 1 miliar. Lohor 1 miliar, asar 1 miliar, dapat pahalanya kan? Padahal sudah meninggal dunia. Dari mana? Kan Nabi sudah wafat. Sudah tidak bisa beramal lagi karena beliau dulu ketika hidup mengajarkan bagaimana cara sholat. Umat Islam yang sahur lebih banyak daripada yang sholat. Ya, sholat bukan sehari 5 kali, sahur setahun sekali gitu ya. Setelah sholat banyak yang sahur juga. Tapi namanya umpamanya 1 miliar umat Islam yang sahur, pahalanya tidak terhingga karena Allah yang tahu. Tapi kalau kita ambil 10 saja pahalanya, berarti 10 miliar pahala itu Nabi setiap tahun akan dapat pahala 10 miliar. Demikian pula setiap kali ada yang ibadah haji, setiap kali ada yang beribadah umroh, Nabi itu dapat pahala. Nah kenapa? Karena orang bisa haji, bisa umroh, bisa sholat, bisa sahur, itu semua tidak lepas dari ajaran Nabi yang diestafetkan. Kemudian yang membangun masjid di Madinah kan Nabi, istilahnya inisiatornya Nabi, walaupun tentu dibantu oleh sahabat-sahabat. Dan masjid di Madinah itu tentu selain Masjidil Haram di Mekah, masjid termakmur. Ketika diatur kalau orang ingin ke Raudhah yang terdaftar online, sekarang mah ya, aing baheula mah sahanu tarik lompat, awak kuat, lah dia yang paling dulu bisa ke Raudhah. Tarik lompat, kuat-kuatnya eta dulu ya. Sekarang itu lebih terkir gitu ya. Nah, kadang-kadang itu orang sholat setiap hari di Masjid Nabawi itu berapa besar pahala Nabi. Maka setiap kali ada orang yang sholat di Masjid Nabawi, Nabi mana dapat pahala? Pahala dari mana? Karena Nabi dulu yang membangun masjid itu. Ini disebut dengan sholako jariah. Nah, oleh karenanya nanti umur manusia itu ada 2 Ada umur biologis, ada umur non-biologis. Umur yang tidak bisa ditambah atau dikurangi berdasarkan surat Al-A'raf ayat 34 atau hadis riwayat Bukhari Muslim tadi ya, yang menyebutkan bahwa umur sudah dipatok sejak usia 120 hari, itu adalah umur biologis. Tetapi nanti umur non-biologis itulah yang dimaksud oleh hadis Nabi. Siapa yang ingin dibanyakan rezeki, ingin dipanjangkan umur, karena dia rajin bersilaturahim. Jadi Nabi Muhammad itu umur biologisnya 63. Tapi seolah-olah beliau sampai sekarang masih hidup, masih produktif karena pahala terus mengalir kepada beliau. Itulah disebut dengan umur non-biologis. Jadi apa hakikat daripada silaturahmi itu? Silat artinya menyambungkan, rahmi artinya kasih sayang. Kasih sayang Allah di akhirat itu adalah al-jannah, surga. Jadi silaturahmi yang mungkin jalan ke surga.
Itu hakikat dari silaturahmi, ya. Silaturahmi bukan sesalaman, bukan berkunjung, itu ya. Ayo orang ngayung silaturahmi gitu. Nah, ada silaturahmi itu ngayung. Nah, kalau silaturahmi diartikan berkunjung, ngajak, ngayung, ya. Nanti bagaimana dengan hadis? Tidak akan masuk surga orang yang tidak silaturahmi. Jadi tidak akan masuk surga orang anu tarangayung, anu tarangannya. Tapi begitu kan maknanya. Nah, jadi silaturahmi itu adalah nyambungkan jalan di surga. Ya, kalau dengan bahasa yang umum itu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita sebagai orang tua tentu menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh, ya. Walaupun orang tua barangkali juga pasti ingin anak mama soleh. Mulanya itu bapak lembaga radio ya, mana guru juga bapaknya lembaga radio tukang mabuk pokoknya. Tidak ada orang begitu, ya. Pastilah sebrengsek apapun orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Umpamanya yang opat subuh ya, sudah mulai kita sebagai orang tua itu membangunkan anak supaya siap-siap untuk sholat. Enak bangun, sok dulu siap-siap sholat. Nah, orang tua yang begitu berarti orang tua yang bersilaturahmi dengan anaknya, yang mungkin jalan di surga. Kalau itu anak teteh gitu ya, walaupun kan baik proses didikan malah itu bisa dadakan gitu ya, itu langsung sekali digugat langsung gitu. Hari kedua tidak perlu dibangunkan, sudah siap, selalu siap sebelum adzan subuh. Kan tidak begitu, prosesnya lama Pak. Kan baru kan begitu. Yang geraguga cengkat ayat kurang ayat boleh yang begitu bukan umumnya gitu ya. Nah kadinakeun urang teh rajinkan masih tidak perlu dibangunkan lantaran alam sepuh gitu. Satu sekolah kayak merajinkan. Itu anak-anak begitu. Nah, jadi ditakdirkan anak ini terus dididik seperti itu, lalu orang tuanya meninggal dunia. Ternyata setelah orang tuanya meninggal dunia, si anak ini baru bisa merasakan nasihat orang tua. Nasihat tombosan dengan nasihatan baru datang, karena tidak mustahil nasihat kita itu baru akan terasa setelah kita tidak ada. Kita pula sebagai anak kan begitu, baru merasa nasihat orang tua itu kadang-kadang setelah mereka meninggal dunia. Terus aduh saya malah kalau nggak ada yang ikut nasihat jadi gila gitu kan kalau nggak ada yang ikut nasihat nasihatan orang itu kalau kayak tertimpa nggak ada yang ikut kalau nggak ada yang nasihat jadi kan kenal nasihat duka itu kalau nggak ada yang kita tahu. Jadi kalau nolak kitanya budak teh nasihatnya asup dengan serikat muka luar dengan serikat kenca. Alhamdulillah berarti nasihat pernah lewat. Ini kan begitu. Ya itu mustahil itu bakal terasa nasihat orang teh setelah kita meninggal dunia. Nah ternyata anak kita teh rajin sholat subuh kan. Setiap kali anak kita sholat subuh, kita sebagai orang tua akan mendapatkan aliran pahala seolah-olah kita yang sholat subuh, seolah-olah kita masih hidup. Kenapa? Karena kita telah bersilaturahmi dengan anak kita. Tapi kadang-kadang soalnya kedelnya kayak bosenan. Kita datang cengkak, kurang kali harus boleh. Terus kayak gitu. Ketika dinaiki waktu mau orang teh kedel sampai keluar ucap. Guys, mau diingatkan di teh wae kemarinya. Rek sholat kumaha maneh. Terus wah, mau diingatkan dulu. Nah, orang tua yang seperti itulah orang tua yang memutuskan silaturahmi. Mau ke surga Pak, jamin itu mah. Nah, oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa hakikat dari silaturahmi itu adalah isolu ma'alukana minal khair wa baqu ma'alukana minal syarr binasbut raqabi. Jadi mengingatkan orang untuk berbuat kebaikan, mengingatkan orang agar meninggalkan keburukan sesuai dengan kadar kemampuan. Itulah inti daripada silaturahmi. Ya kan kami ayah anu midamel al-akan tarakan tepan orang ditegur, diingatkan dengan bahasa yang halus gitu ya. Itulah silaturahmi. Tapi ada juga orang yang antara menghormati orang kedua batur maling penting kurang ulah. Nah itu orang yang seperti itu ya telah memutuskan silaturahmi.
Cuma umumnya di kita itu ya untuk amar ma'ruf nahi munkar teh sok sedeng gitu Pak, sir nyeri hati. Kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang minum menggunakan tangan kiri, kayak ditegur sudah puluh. Kan, dan paling enak kan dulu dekat ya kan dia enggak ada tuh. Dan paling enak ya. Dan hafal lah beliau, karena yang minum pakai tangan kiri teh setan dan hafal itu hadisnya cuma tidak dibiasakan. Tapi kadang-kadang mau hari-hari atur ya, cuma kelima orang gitu ya. Nah jadi silaturahmi itu tidak terbatas pasca Ramadan saja, silaturahmi masih orang. Nah cuma itu tadi semangat amar ma'ruf nahi munkar sudah mulai menurun, bahkan sudah mulai hilang. Kemudian asal orang tong umumnya begitu orang. Nah itulah hakikat dari silaturahmi, yaitu pada intinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu kemudian yang terakhir ya, alhamdulillah selama bulan Ramadan kita bisa berdisiplin. Semangat ke masjid, semangat tadarus gitu ya. Cuma ya itulah penyakit nanti. Kedisiplinan dan semangat itu akan berakhir dengan selesainya Ramadan. Contoh kita Pak, pola makan diatur besok. Pas Ramadan masa harapannya harapan gitu, harus harapan gitu Pak. Jadi beber gitu, pancingan ngawuran. Kan bahkan kita disiplin. Pola makan, pola tidur, pola ibadah. Tapi Ramadan selesailah kedisiplinan itu. Idul Fitri ya tukang masuk masuk saat rawat ya Kamis hasil mana sekarang itu ada sinten tukang es mau es itu campuran itu bukan itu kok salah di pondok tukang badan dan di sudah terus dirokan. Nah, oleh karenanya dokter-dokter mengatakan pokoknya penyakit di bulan Ramadan aya deui iwal ti mencret. Dan pola makan yang teratur. Sama juga itu semangat tadarus sudah mulai rontok. Semangat berjamaah ke masjid sudah mulai. Padahal nanti kan ada istilahnya kalau haji ada mabrur ya. Mabrur apa? Ada perubahan cara lebih baik pasca haji. Kalau di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, yang dapat Lailatul Qadar, ya tadi ada perubahan ke arah yang lebih baik setelah Ramadan selesai. Ya walaupun tarawih selesai, tapi kan sholat malam ada, dibiasakan sholat malam. Saum selesai, tapi kan ada saum, Syawal, Senin, Kamis, kita biasakan saum. Itulah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itu ya kurangisan motosiap tos asa. Itu sudah diatur, mudah-mudahan orang sedaya yang terparing kesehatan. Amin. Dan terparing semangat dan raskin kesayang salami sasasi Ramadan. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mau Pak Ustaz sudah menyampaikan materi yang memang ini menjadikan bahan untuk agar kita selalu menjaga apa kebiasaan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mampu untuk terus berjalan mengamalkan apa yang sudah kita lakukan sebagai riyadhah di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz akan salah satu kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan ya, mengamalkan untuk keseharian kita, tidak hanya sekedar di bulan Ramadan tapi awal dan seterusnya sehingga nanti ketemu lagi kalau di bulan Ramadan yang akan datang. Ya. Saya kira itu kita Bapak Ibu sudah menyiapkan sesuatu, mungkin cukup untuk ini. Mari kita untuk materi kajian kita tutup bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu acara kami serahkan kepada ibu-ibu seluruh yang menjadi seluruh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Kelas abinya apa? Bentar. Yang katanya kali ya, Pak. Biar kelihatan. Nonton ya, Bu. Ada ketahuan persembunyian kok. Pulang. Kabur. Biar kelihatan. Enggak, itu kedekatan nih. Minta mangkok. Jadi nggak apa-apa ya? Tapi mau main sepeda. Minta mangkok satu kok. Gak enak banget ya kalau gini nih. Nah, Nonton Ibu udah di dalam sana aja saya aja. kayaknya ini pindah aja ke sini. Tapi mau keluar. Anak jangan disandarin lah. Sambalnya habis sendiri. As, punten, punten. Oke. Kucingnya bro.
Oh iya. Tadi yang hadir banyak yang kemarin Itu lumayan Pak, setengah. saya teh ke Lembang Pak, Oh, yang gitu. sapi balik mau gitu. Berapa lagi? 5. Oh iya, 5. 5.